Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 3 Juli 2025 merupakan pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menyelamatkan dunia. Ajarilah kami untuk membuka hati dan budi kami dalam permenungan sabda-Mu hari ini. Semoga Roh Kudus membimbing kami dalam memahami kebenaran-Mu untuk menjadi semakin percaya serta semakin mengandalkan Dikau dalam segala hal. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 19 sampai 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia, tumbuhlah seluruh bangunan yang rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula, kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 20, ayat 24 sampai 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Berpikir kritis dan iman. Belajar dari Santo Thomas. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul, murid Yesus yang dikenal karena tidak mudah mempercayai sesuatu, tetapi juga dikenal karena pengakuan imannya yang luar biasa. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 24-29, Thomas menolak untuk percaya hanya karena cerita dari teman-temannya. Ia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Sikap Thomas ini sering dianggap negatif. Namun, kalau kita renungkan dari kacamata masa kini, sebenarnya Thomas menunjukkan critical thinking, berpikir kritis. Ia tidak serta-merta menerima informasi tanpa bukti. Ia ingin mencari kebenaran dengan jujur, bukan menolak karena membenci, tetapi karena ingin memahami dan meyakini. Sikap seperti inilah yang semakin dibutuhkan di zaman kita sekarang ini. Dalam era digital dan kecerdasan artifisial seperti sekarang, berpikir kritis menjadi kemampuan yang penting. Kita didorong untuk tidak mudah percaya, untuk memverifikasi informasi, menguji data, dan mempertanyakan segala hal sebelum menerimanya sebagai suatu kebenaran. Critical thinking bisa menjadi alat yang sangat berharga bagi iman, asal digunakan dengan hati yang terbuka dan rendah hati. Thomas memang berpikir kritis, tetapi saat Yesus menampakkan diri dan menunjukkan bekas lukanya, Thomas langsung berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah puncak pengakuan iman seorang murid. Yesus menanggapi dengan sabda yang amat terkenal,
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Iman yang sejati menuntut kepercayaan, bahkan ketika bukti itu tak kasat mata. Iman bukan berarti menolak berpikir. Iman juga bukan percaya secara membabi buta. Iman yang dewasa adalah iman yang bertumbuh dari pertanyaan yang jujur dan dari hati yang bersedia dituntun oleh Allah sendiri. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus hari ini mengingatkan kita bahwa kita semua kini menjadi anggota keluarga Allah, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Kristus adalah dasar iman kita, bukan sekadar argumen atau pembuktian logis. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, Paus Fransiskus pernah mengatakan begini, Thomas adalah seorang yang biasa seperti kita. Ia meragukan, tetapi ia tidak tinggal dalam keraguan itu sendiri. Ia mencari, dan ketika ia menjumpai Tuhan, ia menjadi percaya. Ia percaya dengan segenap hatinya. Jadi, Tuhan tidak takut terhadap pertanyaan kita, keraguan kita, bahkan ketidakpercayaan kita selama kita mencarinya dengan tulus. Itulah kunci utamanya, ketulusan hati. Di dunia kerja, kita perlu critical thinking untuk mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Tapi kita juga perlu iman untuk tetap teguh dalam nilai, kejujuran, dan integritas. Di dalam keluarga, kadang kita mempertanyakan, apakah Tuhan sungguh hadir dalam kesulitan yang kita hadapi? Iman akan menuntun kita untuk percaya, meski kita belum melihat jawabannya. Di media sosial apalagi, kita diajak untuk cerdas membaca apakah informasi yang kita baca itu membangun kasih atau justru menyesatkan. Maka kita butuh berpikir kritis tetapi juga berakar pada iman agar tidak terseret arus dunia. Tuhan tidak melarang kita berpikir, melainkan mengundang kita untuk melangkah lebih dalam untuk percaya. Percaya bukan karena kita sudah tahu semuanya, tetapi karena kita yakin kepada pribadi yang mencintai kita, bahkan yang menyerahkan hidupnya bagi kita. Maka marilah kita menjadi murid-murid Kristus yang mampu berpikir kritis terhadap dunia, namun percaya penuh kepada Tuhan. Mampu bertanya dengan jujur, namun juga siap mendengar jawabannya dengan iman. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajari kami untuk bisa seperti Santo Thomas Rasul, jujur dalam bertanya, namun rendah hati untuk percaya. Berilah kami kebijaksanaan agar tidak terjebak dalam keraguan yang keras kepala, tetapi mampu mengarahkan pikiran kami pada kebenaran-Mu yang sejati. Di tengah dunia yang penuh kebingungan, tuntunlah kami untuk menjadi murid yang berpikir tajam namun percaya penuh, yang mengandalkan Engkau dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.